Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat dan semoga selalu dilancarkan dalam belajarnya. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yuyun dalam pelajaran matematika. Kali ini Bu Yuyun akan membahas materi tentang hubungan antar garis. Sebelum belajar, seperti biasa ya, membaca doa dari rumah masing-masing. Membaca doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, sebelum belajar, Ibu ingatkan sekali lagi ya, dimohon menyimak video pembelajaran kali ini jangan dipotong-potong ya, harus disimak dari awal sampai akhir supaya tidak ada pelajaran yang ketinggalan. Baiklah, kita mulai pelajarannya ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian suatu garis. Suatu garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Apa sih yang dimaksud dengan garis? Siapa yang tahu? Nah, garis adalah kumpulan dari beberapa titik ya. Nah, sedangkan garis dibedakan menjadi 3, yaitu garis lurus, sinar garis, dan ruang garis. Jadi komponen-komponen yang ada dalam garis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Jadi, pengertian garis lurus itu tidak terbatas ya di kedua ujungnya. Misalkan di sini titik A, di sini titik B. Ini garis panah ini jika ditarik ke kiri, maka dia tidak terbatas ujungnya. Jadi tidak mempunyai ujung. Jadi bisa kalian tarik sampai ke ujung yang tidak terbatas. Begitu pula yang ujung yang satu lagi ini yang ada di ujung B. Ketika kalian tarik garis, itu tidak terbatas juga ya. Jadi garis lurus adalah garis yang tidak mempunyai batas. Simbolnya dapat kalian tulis, misalkan di sini garis AB. Nih, ini garis AB. Berarti kalian dapat tulis AB, di atasnya kalian garis. Jadi dikasih ini ya, tanda panah di atas. Garis di atas dikasih tanda panah kedua ujungnya. Kemudian yang B adalah pengertian dari sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tak hingga. Jadi, kalau garis lurus kedua ujungnya tidak mempunyai batas ya, tapi kalau sinar garis dia mempunyai batas di salah satu ujung garis. Namun garis yang kedua itu tidak mempunyai batas. Jadi yang di titik A ini batasannya. Jadi tidak bisa ditarik lagi ke kiri. Tapi yang titik di B ini, garis yang B ini dapat ditarik garis ya. Ketika kalian membuat sinar garis, itu berawal dari titik, terus dapat kalian tarik garis, dan garis yang kalian tarik ini tidak ada ujungnya ya, bisa kalian tarik kemanapun. Nih, jadi tidak ada batasannya. Ini namanya sinar garis. Oke, lanjut. Lanjut ya, pengertian dari ruas garis.
Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik ya. Jadi perbedaannya antara sinar garis, garis lurus, dan ruas garis adalah terletak pada batasannya. Kalau ruas garis itu kedua ujungnya ini mempunyai batasan ya. Nih, ujung A dan ujung B itu dibatasi oleh titik. Jadi tidak dapat ditarik ujungnya. Maka dari itu disimbolkan misalkan garis AB, ruas garis AB di atasnya diberi tanda ruas garisnya. Jadi ini dipindah kecil di atas huruf AB-nya ya. Itu cara menuliskannya. Suatu garis dibedakan menjadi dua ya, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal disebut juga garis yang mendatar ya. Jadi kalau mendatar itu dari ujung kiri ditarik ke ujung kanan atau ke samping. Tapi kalau garis vertikal itu disebut dengan garis tegak ya. Jadi arahnya itu ke atas dan ke bawah. Kalau garis horizontal itu ke samping. Lanjut, hubungan dua garis. Ada berbagai macam hubungan antar garis ya. Jadi namanya ada garis sejajar, garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, dan lain-lain ya. Di sini Ibu akan jelaskan apa pengertian dari garis sejajar. Garis sejajar adalah hubungan antar dua garis atau lebih. Nah, dikatakan sejajar itu kenapa? Jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga ya. Tapi kedudukannya harus sejajar, harus sama. Arahnya harus sama. Jika arahnya beda, maka dari itu bukan garis sejajar ya. Contoh, di sini ada garis A dan garis B. Ini dikatakan sejajar karena memiliki arah yang sama dan antar garisnya tidak saling berpotongan ya. Ketika garis A ini dipanjangkan oleh Bu Yuyun, itu tidak akan bersentuhan dan berpotongan. Nah, ini namanya garis sejajar. Arahnya juga sama ya. Kemudian garis J sejajar dengan garis K, sejajar dengan garis L karena arahnya sama dan sejajar ya. Walaupun di sini terlihat panjangnya tidak sama, namun ini disebut garis sejajar karena jika ditarik garis ini tidak akan saling berpotongan. Jadi walaupun panjangnya tidak sama, tidak masalah. Ini dikatakan garis sejajar. Sedangkan contoh yang ketiga ini bukan garis sejajar ya. Ini tidak garis sejajar karena arahnya tidak sama. Garis O arahnya ke sana, tapi garis P arahnya ke sini. Jadi tidak sama arahnya ya. Tidak sejajar ya karena arahnya tidak sama ya. Garis O-nya ke sini, sedangkan garis P-nya ke sini. Namanya tidak sejajar. Hubungan antar garis yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan, kenapa dikatakan garis berpotongan? Apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya adalah garis K dan garis L ini saling berpotongan ya. Misalkan di sini Ibu contohkan yang lain. Ibu punya dua garis, yaitu garis K
dan satu lagi garis L. Ini saling berpotongan. Karena saling bersentuhan, makanya di sini ada titik potongnya. Dan ibu beri titik potongnya yaitu titik O. Ini namanya saling berpotongan ya. Lanjut, garis P dan garis Q ini juga saling berpotongan. Ya, namanya garis perpotongan. Jika tidak saling bersentuhan, jika dipanjangkan berarti tidak berpotongan ya. Namun, jika arahnya berbeda tapi tidak berpotongan, kita bisa menarik garis tersebut sehingga dapat dikatakan saling berpotongan. Contohnya, misalkan ibu bikin garis M dan garis, misalkan ini M, ini garis N. Nah, jika ini ditarik garis, maka akan saling berpotongan. Yang ketiga adalah hubungan antar garis, yaitu garis berhimpit. Garis berhimpit. Dikatakan garis berhimpit adalah jika dua garis itu terletak di salah satu garis. Jadi saling bertumpukan, itu namanya berhimpit. Jika kedua garis tersebut memiliki panjang sedikit dua garis persekutuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika dua garis ini diletakkan di tempat yang sama namun panjangnya tidak sama, nanti dia dikatakan garis berhimpit. Contohnya, sebentar ibu gambarkan ya. Ibu menggambar garis, misalkan ini garis P misalkan, nih ya. Dan ibu menggambar lagi satu garis lagi di garis yang sama namun panjangnya sedikit berbeda. Nah, ini misalkan ini garis Q. Jadi garis P dan garis Q ini hubungannya adalah saling berhimpit. Baiklah, sekarang kita ke latihan soal ya. Kita jawab bareng-bareng. Nomor 1, jawabannya apa? Soalnya adalah hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, siapa yang tahu ini hubungan garisnya apa? Jawabannya apa? A. Sejajar, B. Berpotongan, C. Berhimpit, D. Saling berpotongan tegak lurus. Jawabannya adalah hanya berpotongan saja ya, karena di sini dia tidak tegak lurus. Maka jawabannya adalah B. Saling berpotongan. Nomor 2, hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah A. Sejajar, B. Saling berpotongan, C. Saling berhimpit, D. Saling berpotongan dan tegak lurus. Ini jawabannya apa ya kira-kira ya? Karena dia arahnya sama dan tidak berpotongan berarti namanya sejajar. Jadi jawabannya A ya. Nomor 3, hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, siapa yang tahu ini hubungan garisnya apa? Ini berpotongan gak Bu? Oh iya, ini berpotongan, berarti jawabannya berpotongan. Namun diketahui gambarnya saling tegak lurus. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah saling berpotongan dan tegak lurus ya. Lanjut soal nomor 4. Hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah hubungan antar garis A dan garis D. Namanya apa? Kalau bertumpukan itu namanya apa? Namanya berhimpit ya. Jadi jawabannya adalah C, saling berhimpit. Nomor 5, hubungan antar garis sejajar ditunjukkan oleh gambar yang nomor 1 ini bukan sejajar ya, namun berhimpit. Yang nomor 2 ini berpotongan. Yang nomor 3 kira-kira sejajar enggak ya? Tidak, karena di sini arahnya tidak sama, dan kalau kita panjangkan garisnya itu akan berhubungan garis berpotongan. Jadi yang sejajar adalah nomor 4 ya. Jawabannya adalah D. Nah, sekarang kalian dapat berlatih di rumah ya. Nomor 6, 7, 8, 9, 10 kalian jawab sendiri ya. Nanti tulis jawabannya saja, dikirim ke GCR ya. Nomor 6 dijawab, nomor 7
nomor 8, nomor 9, nomor 10. Baik.